Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, kesehatan adalah mutlak. Artinya kita harus menjaga kesehatan dari pribadi, lingkungan, dan sekitarnya. Kesehatan sangat penting terutama bagi ibu yang hamil dan menyusui. Karena apa? Ibu menyusui itu memberikan nutrisi kepada bayi sehingga dia bisa tumbuh kembang dengan sehat dan sejahtera. Tentunya untuk mendapatkan ASI yang berkualitas, suasana hati ibu sangat dipentingkan. Ibu harus merasa nyaman, tentram, dan lingkungan juga harus mensupport sehingga ibu dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Berkaitan dengan ASI, pada kesempatan kali ini di studio podcast kami telah kehadiran Ibu Dr. Gigi Ayu Marlina dari Puskesmas Sako Kota Palembang dengan inovasinya yang berjudul Fun for Mom. Apa ya Fun for Mom? Tentunya sobat inovasi penasaran. Baik, kita langsung sapa Ibu Dr. Gigi Kiki Marlina. Selamat datang di podcast kami, Bu, One Day One Innovation. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Sudah divaksin, Bu? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai tahap 2. Tahap 2. Alhamdulillah. Dan tidak ada kendala yang berarti? Alhamdulillah. Berarti vaksinnya aman ya, Bu, ya? Aman dan perlu. Perlu. Aman dan perlu. Untuk menjaga kita dan lingkungan ya, Bu, ya? Semuanya. Menjaga kita, semuanya, lingkungan kita. Baik. Nah, terkait dengan inovasi yang diluncurkan oleh Puskesmas Sako, Fun for Mom, apa sih, Bu, yang menginspirasi atau melatar belakangi sehingga muncul ide untuk inovasi ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami Puskesmas Sako itu, setiap puskesmas sebenarnya memiliki target. Pada saat itu target Puskesmas Sako itu tentang capaian ASI eksklusif itu tidak pernah tercapai, selalu di bawah target rata-rata. Tahun 2016 terakhir itu target Puskesmas Sako itu hanya 63% untuk cakupannya ASI eksklusif. Sedangkan targetnya dari nasional itu 83%. Artinya masih sangat jauh. Sangat jauh ya. Padahal kita sudah sangat sering edukasi ke masyarakat, ke ibu-ibu, ibu hamil, ibu menyusui, bagaimana cara pemberian ASI yang benar, udah lengkap cara edukasi kita. Tapi kita bertanya-tanya, kenapa sih ini, kenapa tidak pernah tercapai? Ternyata kami lihat sepertinya edukasi dengan satu arah. Artinya kurang efektif. Kita yang ngasih kurang efektif. Jadi mereka cuma mendengar, tidak terlibat langsung. Betul. Karena itu kami mencoba mencari cara bagaimana kita mengedukasi tapi dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan dan membuat ibu-ibu ini juga merasa tidak diajari. Betul. Tidak diajari. Akhirnya timbullah inovasi Fun for Mom ini. Iya. Fun for Mom ini karena kami terbatasnya sumber daya manusia kami sendiri, akhirnya kami bekerja sama dengan sebuah lembaga, kalau bisa dibilang relawan, relawan kan lembaga dulu namanya AFB, ASI for Baby Sumatera Selatan. Kemudian sekarang namanya AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Sumatera Selatan. Di sana ada beberapa orang yang memang concern mengenai ASI. Akhirnya kami bekerja sama dengan AIMI Sumatera Selatan. Mereka bertugas bertindak sebagai konselor ASI. Dan akhirnya di tahun 2017 kami mencoba menerapkan Fun for Mom ini. Dan alhamdulillah target yang kita tuju tercapai. Dan itu tadi dengan cara yang menyenangkan. Artinya seperti dalam bentuk permainan. Melibatkan ibu-ibu ini menjadi peserta. Jadi bukan hanya mendengar, tapi mereka ikut berperan dalam edukasi ini. Ada simulasinya begitu, ada Bu, simulasinya. Jadi dia seperti permainan, Bu. Ya. Jadi di situ seperti medianya itu berupa papan, kalau kami boleh bilang bukan papan ya, dari
plastik, bukan apa yang media seperti monopoli, besar, cukup besar. Kemudian kita ada dadu, kita pakai dadu. Nanti ibu-ibu itu melibatkan kira-kira 10 orang ibu hamil atau menyusui. Kemudian melempar dadu, nanti jalan. Ini media untuk jalannya. Jalannya, gitu misalnya ya 3 gitu kan. Ada pertanyaan nanti di nomor 3 itu. Pertanyaan misalnya, apakah sampai kapan harus memberikan ASI, memberikan ASI gitu ya. Sampai kapan ASI inklusif diberikan? Ya, betul. Kalau misalnya ada yang jawab 4 bulan, 6 bulan gitu, nanti mereka saling membenarkan. Oh salah, kenapa 4 bulan? Alasannya apa? Kalau misalnya salah, nanti ibu-ibu yang pesertanya yang membenarkan. Nah, bukan begitu Bu, 6 bulan. Kenapa 6 bulan alasannya? 6 bulan ini. Nah, nanti kita sebagai petugas dan dari AIMI sebagai konselor juga memberikan yang benar, petunjuk yang benar bahwa benar ASI harus 6 bulan karena harus begini. Nanti dijelaskan lagi oleh petugas kami yang dari gizi dan dari AIMI itu sendiri. Gitu, jadi medianya cukup murah, interaktif juga ya. Interaktif juga, tidak mahal karena cuman membutuhkan buat dadu sendiri. Kemudian ini beli untuk jalannya ya, untuk jalannya dibuat semenarik mungkin. Nah, ini untuk mencontohkan misalnya bagaimana cara memberi ASI yang benar. Gitu. Karena kan banyak alasan ibu-ibu itu tidak memberikan ASI tidak keluar. Sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan sesempurna mungkin. Sudah menyediakan makanan terbaik untuk bayi kita. Betul. Jadi tidak ada alasan kalau ASInya tidak keluar gitu ya. Tidak menyusui. Nah, artinya nanti diajarkan melalui media ini, misalnya payudara, bagaimana cara memasukkan payudara ke mulut bayi gitu ya. Ke mulut bayi supaya tidak lecet. Nanti kan ada alasan kan kenapa ibu-ibu sakit, Bu, tidak mau menyusui. Karena ternyata setelah dicari kenapa penyebabnya, cara menyusuinya yang salah. Cara menyusuinya, padahal menyusui itu kan ada tekniknya. Dan seperti kita ketahui juga, mungkin di media-media sosial, media TV, elektronik itu sangat kurang edukasi atau pengetahuan bagaimana sih cara nyusui yang benar. Mungkin juga ibu-ibu tersebut malu untuk bertanya, malu untuk bilang bahwa ini payudara saya lecet misalnya gitu, Bu. Jadi akhirnya dengan adanya inovasi ini alhamdulillah tercapai. Dan satu lagi yang membuat kami senang, awalnya Bu, saya juga agak merasa kecewa karena setiap ke posyandu ibu-ibu yang bawa anak-anak di bawah umur 6 bulan itu selalu bawa susu botol, susu formula, dot ya gitu ya. Dot gitu. Kalau saya tanya kenapa dibawa ini, atau ke puskesmas lagi imunisasi, kenapa harus dikasih susu formula? Itu tadi banyak alasannya, tidak keluar ASInya, tidak bisa menyusui, atau misalnya Bu, tidak ada dukungan dari keluarga. Betul. Nah, misalnya gini, dia tinggal dengan orang tua, bayinya nangis terus, dia bilang itu kurang nyusui tuh, kurang ASInya, tambah lagi susunya. Padahal sebenarnya bayi nangis itu bukan karena lapar, banyak hal, bisa kedinginan, bisa karena dia gatal, bisa karena popoknya penuh gitu ya. Jadi bukan karena susu. Jadi kadang-kadang orang tua karena mungkin kasihan, sayang sama cucu, udah kasih aja susu tambah lagi karena kurang. Padahal menurut teori dan memang sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan itu cukup. Sangat cukup. Jadi tidak ada kata tidak bisa, kecuali ada penyakit penyerta, misalnya ibunya sedang berobat apa gitu yang memang tidak bisa menyusui, boleh diganti dengan susu formula. Tapi dalam kondisi ibunya sehat, ya harus dikasih ASI. Betul. ASI eksklusif. Nah, terkait dengan inovasi ini, Bu, pertama kali melaksanakan itu apakah ada hambatan yang berarti, baik dari petugasnya sendiri maupun dari ibu-ibunya gitu? Hambatannya mungkin di waktu ya Bu ya, karena kan ini mau makan waktu. Jadi kita butuh waktu kurang lebih setengah jam itu waktunya untuk simulasi ini. Iya,
ibu-ibu itu yang pertama kali gini, aduh ini kami laksanakan pas di hari posyandu. Oh begitu. Jadi tidak mengganggu waktu yang lain. Betul. Jadi kalau misalnya mereka posyandu, sekarang kita ajak, ayo Bu kita main nih, sambil sekalian main, sekalian kita bertukar informasi gitu ya. Menggali juga penyebab-penyebab mereka tidak mau menyusui atau masalah-masalah mereka tidak bisa menyusui gitu ya. Nah ternyata setelah diajak mereka itu ternyata enak ya Bu ya. Nah terus kami juga sediakan hadiah kecil untuk menarik untuk menarik perhatian mereka. Kalau mereka jawabnya benar dikasih hadiah gitu ya. Reward ya, betul. Dan itu hambatannya tadi karena waktunya, dan tapi kesininya setelah beberapa tahun jalan mereka justru yang bertanya-tanya, apalagi sejak pandemi ini. Ya, kenapa nggak jalan gitu ya? Kenapa nggak jalan itu kan? Tapi kami pernah coba di bulan Oktober 2020 kemarin saat pandemi juga masih berlangsung. Ternyata kami cukup khawatir ibu-ibu itu terlalu antusias. Gitu. Jadi agak banyak sulit untuk mengontrol protokol kesehatannya. Betul. Jadi oleh karena itu kami stop kembali. Betul. Walaupun kita memang harus mensupport ibu-ibu menyusui, tapi juga kita harus mengetengahkan protokol kesehatan. Betul. Jangan sampai kita ingin mensupport ibu-ibu menyusui, tetapi lingkungan tidak mensupport sehingga ibu-ibu malah ketularan COVID gitu ya Bu ya. Baik. Dalam hal pelaksanaan inovasi, apakah sudah pernah direplikasi, artinya sudah dicontoh oleh puskesmas lain ataupun oleh mungkin oleh kader-kader posyandu di tempat lain gitu Bu? Kalau untuk duplikasi itu sudah beberapa puskesmas Kota Palembang sudah pernah datang ke kami untuk ikut untuk tahu caranya bagaimana sih caranya, dan ada satu puskesmas yang sepertinya sudah mulai melaksanakan saat itu, dan ada beberapa kota kabupaten di Sumatera Selatan yang sudah mulai mereplikasi juga inovasi ini. Saya lupa tepatnya, mungkin ada 4 atau 6 kota kabupaten se-Sumatera Selatan yang sudah mereplikasi. Baik. Nah, setelah mereplikasi artinya kan ini inovasinya diterima dan bisa memberikan banyak perubahan gitu Bu ya. Nah, yang Ibu rasakan sendiri keunggulannya setelah ada inovasi ini, sebelumnya belum ada terus sekarang sudah ada, keunggulan yang Ibu rasakan ataupun keuntungan dari sisi Ibu sendiri gitu, dari petugas kesehatannya. Keuntungannya alhamdulillah yang pasti berkaitan dengan diare. Diare itu jadi menurun, berkurang. Karena kan penggunaan botol mungkin tidak bersih, meningkatkan juga angka diare di puskesmas, di wilayah kerja puskesmas kami. Nah itu salah satu yang menguntungkan bagi kami. Betul. Kemudian juga capaian ASI yang pasti tercapai ya, coverage ya. Ya, kemudian juga bayi yang kurang, gizi kurang itu cukup menurun. Cukup menurun, jadi tidak banyak lagi. Memang tidak banyak, tapi ada kelihatan bedanya. Kelihatan bedanya. Alhamdulillah. Berarti inovasi Fund for Mom ini mendukung program kerja kesehatan, artinya meningkatkan menurunkan angka stunting ya, dan angka kesakitan juga Bu ya. Betul. Nah, kesan-kesan selama Ibu melaksanakan inovasi ini? Kesan-kesannya inovasi ini sangat menyenangkan karena kita bisa berinteraksi langsung dengan ibu-ibu yang ada di posyandu, kemudian melibatkan ibu-ibu kader posyandu, melibatkan juga orang-orang di luar kesehatan yang peduli akan anak-anak kita terutama. Kemudian kesannya lagi bahwa ternyata edukasi itu tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit kalau kita punya inovasi. Dan alhamdulillah inovasi Fund for Mom ini sangat membantu dan menghilangkan stigma bahwa kalau datang ibu-ibu kesehatan, ibu puskesmas ini pasti ini cuma ngomel, ngasih penyuluhan kita gitu dengar, ya, kita ngantuk nanti Kalau ini enggak, mereka ikut interaksi, aktif terlibat. Interaksi. Terakhir ini Bu, pesannya kepada sobat inovasi dimanapun berada. Pesan saya, teruslah kita berinovasi dengan cara yang menyenangkan pastinya, karena
Sebenarnya pekerjaan itu tidak sulit kalau kita bekerja bersama-sama dan bekerjalah dengan inovasi yang membuat semua orang bisa menggunakan inovasi kita. Betul sekali. Inovasi tidak harus rumit, Ya. yang sederhana tetapi memberikan perubahan bagi masyarakat. Begitu Bu ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Betul sekali. Jadi tidak harus sama. Yang penting sudah ada pengembangan, itu sudah merupakan inovasi. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina dari Puskesmas Sako. Mudah-mudahan apa inovasi yang sudah diberikan atau yang sudah diluncurkan oleh Puskesmas Sako Palembang memberikan perubahan dan memberikan impact yang bagus kepada masyarakat sekitarnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.